Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. Ya, bisa dibilang ini pimpinan Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar yaitu Aceh Hasan Sadzili ini kurang kerjaan ya. Kenapa dia ngurusin film Only His Son yang tayang komersial di bioskop seperti nggak ada yang lain yang dia persoalkan. Sedangkan ada lebih penting misalkan masalah perjudian online, prostitusi online yang saat ini marak di dunia maya. Tapi justru dia mempermasalahkan beredarnya film buatan Amerika yaitu Only His Son yang isinya itu tentang cerita yang berdasarkan Alkitab, yaitu kitab suci umat Kristiani. Hasan ini meminta agar film ini tidak ditayangkan di Indonesia atau beredar di bioskop. Bahkan dia juga menghimbau, meminta kepada Kemenkominfo dan pihak-pihak terkait untuk memblokir peredaran film ini di platform internet. Saya ingin tertawa sendiri ya ketika Hasan minta itu. Di era Internet of Things ini masih ada pemikiran-pemikiran kayak dia ini ya, ingin membatasi, menyensor. Ya kalau kita perhatiin kan film ini adalah film komersial, bukan film yang diproduksi untuk tujuan keagamaan seperti siar agama. Dan lagi enggak, ini film berbayar, artinya apa? Siapapun boleh menonton. Kalau nggak suka ya nggak nonton juga nggak apa-apa. Nah, ini yang menarik menurut saya ya. Pemikiran-pemikiran tradisional dan konservatif seperti ini jelas-jelas tidak akan mempunyai tempat di era internet sekarang. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan. Seperti kasusnya Partai Umat kemarin yang ingin memblokir CBN dari dunia internet Indonesia. Ini kan juga lucu. Di saat sekarang ini semua ingin keterbukaan, justru mereka ini meminta kemunduran. Kan aneh itu ya. Kita jadi mundur beberapa tahun yang lalu, seperti pada era Orde Baru kali ya. Kita disensor semuanya, media disensor. Nah sekarang kalau misalkan Aceh Hasan ini meminta itu diturunkan film Only His Son ini, karena menurut Hasan, film ini isinya tidak sesuai dengan narasi Al-Quran. Nah, masalahnya di mana? Kan semua orang juga tahu bahwa isi kitab suci Alkitab umat Kristiani itu memang tidak semuanya sama narasinya dengan kitab suci Al-Quran. Nah, dan nanti sekarang ini kan juga negara kita negara demokratis. Perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan politik itu tidak dipersoalan kecuali perbedaan pandangan politik itu untuk memboikoti kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang kedua, apakah film ini bisa memecah belah sosial ya, bangunan sosial kita? Kan enggak juga. Masyarakat juga udah pandai menilai apakah itu sesuai dengan nilai-nilai mereka atau sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak. Nah, kalau Aceh Hasan ini mengkhawatirkan bahwa film ini akan menggerus keimanan umat Islam Indonesia yang mayoritas sekarang ini, justru itu pemikiran itu menurut saya salah. Karena kalau dia berpikir seperti itu, dia menganggap bahwa iman dari umat Islam Indonesia itu tipis, mudah dipengaruhi oleh film. Nah, harusnya dia berpikir seperti itu ya. Tapi saya juga berpikir lain, ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aceh Hasan ini hanya sebatas masalah elektoral. Kan dia anggota DPR, tentunya dia ingin menunjukkan kepada dapilnya bahwa dia itu membela agama. Ya kita ketahui kan Aceh Hasan ini berasal dari dapil Banten, Provinsi Banten, di salah satu dapil di Provinsi Banten, di mana di sana kan mayoritas juga pemilihnya adalah umat Islam. Nah, kalau secara politik itu wajar aja dia ingin seperti itu. Tapi kalau apabila kepentingan itu dia seragamkan dan akan jadi pisang pemerintah, nah saya nggak setuju. Dia nggak punya hak untuk melarang itu ya. Apalagi kan kalau kita bicara di masyarakat informasi terbuka, itu adalah satu bentuk sensorship yang seharusnya tidak perlulah dia melakukan seperti itu. Masyarakat juga bisa menilai dan menyalin. Nah akhirnya dia blunder sendiri ya, seperti kasus
channel YouTube Sunnah Nabi yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu, dan akhirnya orang kepo ingin tahu. Sama aja juga dengan film ini yang tadinya orang nggak begitu nggak merhatikan, tapi sekarang ini justru orang akan berbondong-bondong untuk melihat film ini. Nah, saya curiga jangan-jangan Aceh Hasan ini adalah bagian dari marketing film ini ya. Kita kan nggak tahu juga kan, kita boleh menduga-duga atau menganalisa. Sama seperti kemarin MUI yang istilahnya mengkritik channel Sunnah Nabi di YouTube, justru bukannya menimbulkan antipati, tapi justru menimbulkan simpati dari netizen, untuk mendorong simpati dari netizen untuk melihat isi dari channel Sunnah Nabi yang meskipun sudah dihapus dari platform YouTube Indonesia, tapi masih bisa diakses dari YouTube internasional. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini ada sebuah kadang-kadang ketidaknalaran ya, berusaha mensensor konten-konten, tapi justru konten-konten yang tidak substansial. Justru ada konten-konten yang penting, yang macam kampanye-kampanye radikalisme, kemudian kampanye-kampanye intoleransi, kemudian kampanye tentang perjudian, prostitusi online, itu tidak dijadikan konsentrasi yang serius. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di banyak platform media sosial, hal konten-konten seperti itu masih beredar luas ya. Bahkan sangat mudah kita akses tanpa memerlukan VPN, akses VPN. Itu kan memprihatinkan. Padahal kalau kita mau melindungi generasi muda kita, melindungi moral kita, melindungi moral mereka, apalagi kan namanya bonus demografi nanti, usia muda akan makin bertambah besar melebihi usia yang berkategori tua. Nah, itulah mereka harus dikuatkan keimanan mereka, kemudian mentalitas mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam budaya instan, ingin mencari uang dengan cepat atau lewat perjudian, atau ingin mendapatkan kenikmatan sesaat lewat prostitusi online. Ini harusnya menjadi concern Komisi 8 yang membawai agama. Artinya apa? Kalau dia membawai agama, dia harus ikut menjaga moral bangsa ini agar tidak istilahnya teracuni oleh nilai-nilai gambling dan nilai prostitusi yang dibawa oleh konten-konten di media sosial. Karena saya yakin namanya judi, namanya prostitusi itu dilarang oleh semua agama. Bukan mengotak-atik film only Ihsan yang sebenarnya tidak punya gaung apapun, tidak akan punya pengaruh apapun. Karena saya yakin juga saudara-saudara kita dari umat Islam juga sudah tahu bahwa memang ada narasi yang berbeda antara Alkitab atau kitab suci agama Kristiani dengan Al-Quran yang merupakan kitab suci saudara-saudara kita dari mayoritas Muslim. Saya melihat bahwa Aceh Hasan ini tidak mempunyai prioritas ya, mempunyai prioritas yang sifatnya untuk kepentingan banyak orang, semua orang, tapi dia lebih mementingkan kepentingan agamanya sendiri, kelompoknya sendiri. Apakah orang seperti Hasan ini masih layak untuk dipilih lagi? Ya, semoga informasi ini bermanfaat.